Halo Sobat Maigen, selamat datang di Inspirasi. Oke, berbahagia sekali kita bertemu kembali di Inspirasi. Ya, pada kesempatan kali ini, Hoshi akan membahas pertanyaan yang sudah Sobat Maigen tanyakan. Ya, kita akan kupas bersama, kita akan bahas bersama. Dan sebelum kita mulai, saya ingatkan bagi Sobat Maigen yang masih ada pertanyaan, ya jangan lupa mengirimkan pertanyaannya atau boleh disampaikan di kolom komentar. Baik, pertanyaan yang dari Sobat Maigen kali ini adalah, mengapa pada saat kebaktian kita menggunakan jubah dan sepatu sembayang? Ya, kalau dalam bahasa Mandarinnya, jubah itu adalah lifu dan sepatu itu adalah lisie. Ya, kok kita saus yang ini ya, pakai jubah dan sepatu sembayang ya? Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu arti dari lifu. Nanti lisie juga sama ya, pembahasannya sama. Jadi, pasti ambil satu aja, yaitu lifu. Li itu adalah pakaian etika. Ya, jadi pakaian etika itu maksudnya apa sih? Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu ada li-nya itu ada hunli. Hunli itu adalah pernikahan. Lalu ada sangli. Sangli itu adalah duka. Terus ada yang sembahyang punya. Ya, li punya li. Jadi Sobat Maigen, dari sini kita bisa melihat orang China kuno, ya mereka berpakaian itu sesuai dengan etikanya. Jadi kalau misalnya ke pernikahan, mereka ada pakaian pernikahannya. Kalau di tempat duka, mereka ada pakaian dukanya. Nah, kalau kita nonton film-film klasik itu ya, yang di Cina itu ya, kita kelihatan banget ya. Ya kalau lagi pesta itu bajunya bagus, lebih mewah. Tapi kalau lagi yang duka punya, mereka pakai yang lebih sederhana, yang lebih biasa, lalu ada adat-adatnya, terus ada ya embel-embelnya dan segala macam. Itu adalah etika di dalam berpakaian. Termasuk juga pakaian dalam upacara. Nah, upacara-upacara juga berbeda-beda, momen-momennya juga berbeda-beda. Oke, gampangnya gini dah. Kalau zaman sekarang, itu ada namanya gaun pengantin. Nah, itu dipakai untuk pasangan suami istri yang akan menikah di hari pernikahan. Kalau kita datang, kita juga memakai pakaian atau baju yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu baju pesta. Nggak mungkin kita memakai baju duka ke tempat orang menikah. Sebaliknya juga, kita tidak akan memakai baju pesta ke tempat orang yang sedang mengalami kesedihan. Mungkin papanya meninggal, mamanya meninggal, kakek neneknya meninggal, atau anaknya meninggal. Kita nggak mungkin kan pakai baju mewah-mewah, kinclong-kinclong, kalau kita ke rumah duka. Nah, seperti itulah. Jadi itu namanya etika berpakaian. Nah, kalau sampai di sini kita sudah mengerti konsep dasarnya, maka lifu atau jubah itu adalah pakaian yang kita pakai dalam upacara keagamaan. Terutama dalam Mahatau Maitreya, kita memakai jubah putih. Nah, jubah putih itu kita gunakan saat kita melakukan upacara keagamaan. Saat kapan upacara keagamaan itu dilakukan? Yaitu waktu kita melakukan bakti puja. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih kita pakai jubah dan sepatu sembahyang? Karena itu adalah pakaian kita dalam keagamaan. Etika berpakaian kita saat kita akan melakukan kebaktian. Ya, lalu mungkin ada yang bertanya nih, kok warnanya putih ya? Nah, kenapa tidak berwarna yang lain? Nah, Sobat Maigen, saya pernah dengar Cenden ngomong, kenapa harus pakai warna putih? Putih itu melambangkan bersih, suci, ya, murni. Jadi waktu kita melakukan kebaktian, kita memakai jubah putih, itu berarti kita harus menggunakan hati yang bersih untuk menghadap laumu. Ya, kita menggunakan hati kita yang suci untuk menghadap laumu. Nah, di sini juga mengingatkan kita satu hal. Kita memang manusia awam. Kita belum sesuci, sebersih para Buddha,
orang suci yang ada di dunia ini. Kita masih banyak kekurangan. Kita masih banyak kesesatan di dalam diri kita. Kita masih banyak dosa dan karma. Maka waktu kita memakai jubah dalam melakukan kebaktian, itu mengingatkan kepada kita saat kebaktian itu adalah momen yang paling baik bagi kita untuk membersihkan hati. Nah, makanya kenapa di dalam kebaktian itu ya, sebelum kita memulai kebaktian, kita ada berdiri tenang dulu di sisi kiri dan sisi kanan. Itu adalah saat kita untuk menenangkan hati kita. Karena kalau hati kita galau, hati kita penuh dengan kilesa, penuh dengan beban, lalu kita berbakti puja, biasanya sulit untuk berkonsentrasi. Maka tujuan utama dari bakti puja salah satunya adalah untuk membersihkan diri kita. Jadi waktu kita memakai jubah, bukan hanya satu formalitas ini adalah pakaian keagamaan atau pakaian yang harus kita pakai dalam melakukan bakti puja, tapi juga mengingatkan kepada kita waktu kita melakukan kebaktian, saat itu adalah saat yang paling baik buat kita untuk membersihkan hati kita. Maka di dalam bakti puja itu ada namanya doa ikrar pertobatan. Dalam kita melakukan bakti puja, kita bertobat memperbaiki diri. Kita membuang kesalahan kita. Kita memperbaiki kekurangan kita. Kita bertobat atas semua kejelekan dan kekurangan kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, inilah momen-momen yang sangat kudus sekali. Momen-momen yang sangat suci. Momen-momen yang sangat spiritual. Ini momen-momen yang hanya kita dapatkan saat kita melakukan bakti puja. Maka waktu kita melakukan bakti puja, Sobat Megan, maka kita lakukanlah dengan hikmat dan suci. Ya, ini adalah livu, jubah, dan sepatu sembayang. Jadi, satu sebagai memang pakaian keagamaan kita untuk melakukan upacara. Yang kedua, itu adalah untuk mengingatkan diri kita. Waktu kita menggunakan jubah, gunakan pula hati yang bersih. Nah, yang ketiga, Sobat Megan. Yang ketiga adalah dengan baju putih, jubah putih, dan lise kita, sepatu sembahyang kita, ini menjadi ciri khas umat Maitreya. Ini menjadi ciri khas siswa Maitreya. Kita tahu setiap agama, dia ada pakaian keagamaannya. Dia ada pakaian upacara keagamaannya. Nah, di sini saya tidak sebutkan ya. Sobat Megan bisa cari sendiri. Agama A, dia punya pakaiannya. Agama B, dia punya pakaiannya. Agama C, dia punya pakaiannya. Maka setiap agama di dunia ini, dia punya pakaian keagamaannya. Nah, apa pakaian keagamaan dari siswa Maitreya, dari Buddhisme Maitreya? Dari Buddhisme Maitreya itu adalah jubah putih dan sepatu sembayang. Ini menjadi ciri khas kita. Ini adalah otentiknya kita. Ini adalah gayanya kita. Dan ini menjadi baju resmi, baju keagamaan resmi dalam Buddhisme Maitreya. Nah, jadi Sobat Megan, ya ini singkatnya seperti itu. Jadi ini adalah sebuah etika dalam kita berpakaian. Ya, mungkin saya bahas sampai di sini ya, untuk poin ini. Ini ada satu lagi yang berhubungan dengan pembahasan seperti ini. Ada juga Sobat Megan yang bertanya, kenapa harus ada Sienkung? Nah, di dalam wadah ketuhanan kita, dalam wihara kita. Ya, kita lihat dulu artinya dari Sienkung. Sienkung itu artinya mempersembahkan, ya, dengan hormat, dengan respect. Nah, ini juga adalah salah satu etika di dalam upacara keagamaan. Ya, Laumu tidak berwujud, ya, Milevo juga tidak berwujud. Hanya kita bisa lihat dari pratimanya aja. Jadi bagaimana cara kita untuk menghormati Laumu dan Milevo? Salah satu wujudnya adalah dengan penyajian buah, yaitu Sienkung. Contoh gini deh. Ini udah mau dekat Cengbeng ya, mau dekat sembayang leluhur. Waktu kita pergi sembayang leluhur, apa yang kita lakukan, Sobat Megan? Kita sampai ke makam leluhur kita, kakek kita, nenek kita, papa kita atau mama kita. Nah, di sana kita menyediakan ya, makanan, minuman yang mereka suka waktu masih hidup. Kenapa kita menyediakan makanan dan minuman yang mereka suka waktu mereka masih hidup? Ini adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita. Karena orang tua atau kakek nenek kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk menghormati leluhur kita, berbakti kepada leluhur kita. Kita masih mengingat makanan kesukaan mereka. Kita masih mengingat
budi jasa mereka yang mereka berikan kepada kita. Jadi meminjam satu keikhlasan hati, ya, satu ketulusan hati yang berupa mempersembahkan makanan dan minuman kepada orang tua kita di depan makam, itu adalah cara kita berbakti dan menghormati orang tua. Hukumnya sama, Sobat Megen. Yaitu di wihara, kenapa kita ada syengkung, ada penyajian buah. Waktu kita melakukan penyajian buah, kalau Sobat Megen lihat ya, kita ada etikanya, ya ada jalannya yang rapi, cimecinya yang rapi, semua dilakukan dengan rapi, sesuai dengan etika. Kenapa harus begitu hikmat? Kenapa harus begitu cuangyen? Karena itu adalah salah satu bentuk hati kita, bagaimana kita menyatakan ketulusan hati kita. Kita ingin berbakti kepada Laumu, kita menghormati Laumu dan Nilevo. Nah, ini adalah salah satu bentuk saja yang kita perlihatkan, yaitu menyajikan buah, yaitu yang kita kenal sebagai syengkung. Nah, jadi dari sini, dari dua pertanyaan yang sama ini, kita bisa simpulkan satu hal. Di dalam Buddhisme Maitreya, semua etika yang kita lakukan itu memiliki artinya. Ya, bukan sembarangan caplok biar keren, bukan sembarangan caplok biar ada kelihatan, enggak. Jadi Sobat Megen, semua yang kita lakukan di dalam wihara kita, dalam Buddhisme Maitreya, itu selalu ada etikanya di dalam. Ya, kita pasti yang pertama ingin menghormati Laumu. Yang kedua, kita berbakti kepada Laumu. Maka semua etika-etika yang mungkin kita temui dalam wihara, mungkin di zaman sekarang ini, zaman now ini agak sedikit ribet ya. Aduh, ribet banget sih, harus pakai jubah, harus pakai sepatu, harus ada syengkungnya. Tapi kalau kita memahami makna yang ada di dalamnya, waktu kita melakukan semua itu, kita bisa melakukannya dengan benar. Kita bisa melakukan dengan sepenuh hati. Hanya sayangnya, kadang kita tidak mengerti apa gunanya etika-etika yang ada di dalam wadah ketuhanan kita. Baik, semoga melalui kesempatan kali ini, ya Sobat Megen bisa mengerti sedikit banyak kenapa sih kita ada etika-etika di dalam wihara kita dalam Buddhisme Maitreya. Baik, simpelnya saya jelaskan sampai di sini saja. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau pemahaman-pemahaman yang kurang jelas atau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, jadi Sobat Megen jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaannya atau chat di kolom chat di bawah ya, kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas bersama, nanti akan kita kupas bersama. Baik, untuk kali ini saya belajar sampai di sini. Ya, sampai jumpa di Inspirasi. Dapatkan inspirasimu.